Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruben Ewaldo Pako dari Universitas Ciputra, jurusan Accounting, Angkatan 2025. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo menggunakan kasus yang saya buat sendiri. Oke, sebelum kami masuk ke tahap pertama, yaitu jurnal umum, saya ingin membuat namanya COA atau Chart of Accounts. Apa itu chart of accounts? Itu adalah list semua akun yang akan digunakan dalam proses akuntansi selanjutnya. Jadi akun-akun yang ada di dalam jurnal umum, buku besar, dan seterusnya ada di dalam COA. Jadi adalah sebuah rangkuman akunnya ada apa aja sih begitu. Nah, dan untuk kasus saya ada akun ini. Yang pertama kas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian sewa dibayar di muka, kemudian hutang, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian modal, kemudian dividen, kemudian beban gaji, dan akhirnya pendapatan jasa. Oke, dan sekarang kami rapikan dulu seperti tabel yang bagus. Oke, jadi ini semua akun yang akan muncul dalam jurnal umum dan seterusnya. Dan kalian mungkin bertanya, apa nomor di sebelah ini? Ini seperti kode yang akan digunakan untuk mengidentifikasi akunnya. Jadi setiap akun memiliki nomornya sendiri. Dan nomornya tidak dikasih secara asal juga. Kalian bisa lihat, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sewa dibayar di muka, semuanya di awal dengan 1. Jadi dalam seratusan. Selain itu, mereka juga memiliki suatu hubungan. Semuanya merupakan akun aset atau aktiva. Sedangkan hutang dan seterusnya merupakan akun pasiva. Dan kalian bisa lihat, hutang dan pendapatan diterima di muka, dua-duanya adalah akun liabilitas, dua-duanya dalam 200-an, dan modal dan dividen, dua-duanya terkait dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Jadi sama-sama 300-an, dan beban 400-an karena tidak ada beban lain, jadi beban gajinya sendiri. Misalnya ada beban air atau beban listrik, nanti bisa ditambah di sini juga. Kemudian pendapatan jasa di terakhir sini. Dan COA ini akan membantu dalam pembuatan jurnal umum juga. Pertama, kita bisa rename ini di COA agar lebih rapi saja. Oke, karena COA-nya sudah selesai, kami bisa langsung pindah ke jurnal umum. Sebelum saya membuat tabel jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum adalah catatan semua transaksi dalam sebuah perusahaan dalam suatu periode atau 1 bulan. Dan ini dilakukan secara kronologis, jadi dari awal hingga akhir bulan. Oke, jadi pertama kami perlu membuat tabelnya dulu. Pertama, kami perlu menulis tanggal untuk mengetahui kapan transaksinya terjadi. Kemudian akun debit dan akun kredit. Nah, ini terkait dengan akun-akun di dalam COA sebelumnya. Dan itu akan dipisah antara akun debit dan akun kredit tergantung jenis akunnya dan tergantung mereka bertambah atau berkurang. Dan itu saya akan menjelaskan nanti. Setelah itu, debit dan kredit. Selain akunnya, kami juga perlu mengetahui jumlahnya seberapa besar. Kemudian, keterangan. Untuk mengetahui detail akuntansinya, detail transaksinya secara lebih detail. Kemudian, akun. Mungkin kalian berpikir, kenapa ada akun jika sudah ada akun debit dan akun kredit? Ini akan membantu dalam pembuatan pivot table dalam buku besar dan neraca saldo. Saya akan menjelaskan saat kita sudah selesai dengan jurnal umum. Oke.
dan bisa di double klik agar disesuaikan ukurannya. Oke. Dan sebelum kami mulai dengan ini, kalian bisa menggunakan Coa untuk membantu pengisian akun dalam kolom akun debit dan akun kredit. Seperti ini. Kalian bisa select ini aja sampai paling bawah. Kemudian kalian pergi ke data, kemudian di sini kalian bisa pencet panahnya dan pencet data validation. Kalian bisa merubah ini menjadi list, pencet source-nya, kemudian balik ke Coa. Dan tinggal diseret dari kas hingga pendapatan jasa atau kas paling atas, akun paling atas hingga akun paling bawah, dan pencet OK. Nah, sekarang sel ini dalam 2 kolom akan memunculkan ini. Dan jika kalian pencetnya, ini bisa memunculkan setiap jenis akun. Jadi misalnya transaksi pertama ada kas. Kalian ngetik kas, bisa langsung pencet enter. Dan ini akan menurunkan kemungkinan ada typo. Karena jika kalian ngetik saja, pencet enter, sudah pasti akunnya akan sama dengan yang lain. Jadi tidak ada perbedaan dan mengurangi error dalam buku besar maupun neraca saldo. Oke. Karena kami sudah selesai membahas formatnya, kami bisa langsung ke studi kasusnya. Oke. Untuk transaksi pertama adalah kwitansi. Kwitansinya itu biasanya dilakukan jika pembayarannya sudah terjadi. Kwitansi biasanya itu bukti pembayaran ya, jadi sudah selesai. Dan di sini kami bisa baca, telah diterima dari Ruben Ewaldo Paco sebesar 50 juta rupiah untuk setoran modal awal CV Dortmund dari pemilik perusahaan. Oke, jadi konteks transaksi ini adalah setoran modal awal dari pemilik perusahaan kepada perusahaannya. Dan di bawah sini sudah ditandatangan, artinya sudah diterima oleh perusahaannya. Nah, kami perlu mengetahui tanggal, akun, dan jumlah debit dan kredit. Biar lebih enak saja, kita mengerjakannya dari sisi kiri, yaitu tanggal. Kami bisa melihat dari bawah kanan sini, tanggalnya adalah 1 Oktober 2025. Oktober 2025, karena ini kepanjangan bisa di double klik dan akan langsung disesuaikan. Karena transaksinya adalah setoran modal awal, dan ini tidak ada keterangan bahwa untuk peralatan, perlengkapan, hanya uang saja. Jadi ini setoran modal awalnya hanya untuk kas. Jadi akun yang terlibat sudah pasti kas dan modal. Tetapi mungkin kalian pikir, yang mana masuk debit dan yang mana masuk kredit? Dengan kas dulu. Kas termasuk akun aset. Jika aset bertambah, akan masuk dalam debit. Dan kebalikannya, jika akun aset berkurang, akan masuk dalam kredit. Dan itu akan ada contohnya di transaksi berikutnya. Jadi sudah pasti modal di sini. Karena modal, jika bertambah, akan masuk dalam kredit juga. Jadi ini sudah benar. Tapi karena itu perlu ingat-ingatan juga ya, kalian bisa menggunakan logika sumber dan tujuan. Jadi jika kalian menggunakan transaksi ini sebagai contoh, setoran modal awal, kalian bisa berpikir, apa tujuan transaksi ini? Tujuannya adalah untuk menambah kasnya. Dan tujuannya pasti akan masuk ke dalam debit. Jadi karena tujuannya adalah kas masuk debit. Tetapi meskipun tujuannya kas, sumbernya dari mana? Apakah kasnya dari pendapatan jasa atau dari sumber yang lain? Dalam contoh ini, sumbernya adalah modal. Dan sumbernya itu akan masuk dalam kolom kredit. Jadi kami dapat mengetahui bahwa sumbernya, yaitu modal, masuk di dalam kredit. Tujuannya untuk menambah kas yang dalam kolom debit. Dan untuk nominalnya sebesar 50 juta, tinggal kalian ketik. Nah, meskipun ini sudah benar 50 juta, ini mungkin kelihatan sedikit bingung karena jumlah nolnya lumayan banyak. Ini kalian bisa edit menggunakan ini. Jadi kalian select kolomnya dulu untuk debit dan kredit, dan select sampai paling bawah aja, jaga-jaga biar nanti tidak perlu diedit lagi.
ke home, kemudian ke logo ini, di mana kalian pencet logo panahnya, dan mencet ini, more accounting formats. Kemudian kalian ganti simbolnya jadi none. Jadi tidak ada simbol uangnya sama sekali. Atau kalian bisa merubahnya jadi IDR kalau kalian mau. Jadi sudah cukup nominalnya saja. Dan kalian bisa lihat bahwa sudah muncul komanya secara otomatis dan titik juga di akhir. Ini kalian tidak perlu menambahnya secara manual. Dan misalnya kalian juga menambahnya secara manual, itu akan membuat neraca saldonya menjadi error. Jadi sebaiknya kalian menggunakan ini saja. Nah, dan untuk keterangannya. Keterangan itu tidak wajib, tetapi sebaiknya ditambah agar menambah detail saja untuk mengetahui ini transaksinya itu apa sih sebenarnya. Karena meskipun kami sudah tahu akunnya apa saja, kan kita kurang tahu transaksinya apa secara spesifik. Dan seperti kami tahu, ini transaksinya setoran modal awal perusahaan. Kalian juga bisa tulis nama perusahaannya daripada tulis perusahaan saja, atau mungkin setoran modal awal saja sudah cukup, sesuai keinginan perusahaannya saja. Nah, dan untuk akunnya, daripada kalian perlu ngetik secara otomatis, kalian bisa menggunakan formula. Sama dengan if, buka kurung. Nah, dan kemudian kami lihat di kiri sini, akun debit adalah C3. If C3 sama dengan 0, artinya sama dengan 0 adalah ini tidak ada isinya. Jadi jika ini tidak ada isinya, maka kami ingin memunculkan D3. Jadi jika ini kosong, sudah pasti barisnya memiliki akun di dalam sisi kredit. Jadi secara otomatis akun kredit akan muncul. Tetapi jika salah, yaitu emang ada isinya, kami ingin memunculkan C3. Dan jika kami mencet enter, nah, sudah muncul secara otomatis. Jadi formula itu akan memunculkan di antara debit dan kredit langsung di dalam satu kolom ini, yang akan membantu dalam pivot table, tetapi saya akan menjelaskannya nanti biar tidak bingung. Oke. Dan kalian bisa seret saja sampai paling bawah. Oke. Dan kalian bisa lihat bahwa ini munculnya 0, tetapi itu karena belum ada akunnya di sini. Misalnya saya tambah peralatan, ini akan berubah secara otomatis. Oke, itu sudah konsep utamanya tentang cara membuat jurnal umum, tetapi kita harus menyelesaikannya juga. Jadi sekarang ke transaksi kedua, yaitu kwitansi juga. Jadi ini sudah dibayar, dan karena sudah ditandatangan, sudah diterima ininya uangnya. Oke, jadi telah diterima dari CV Dortmund. Sebelumnya, ini diterima dari pihak lain. Waktu saya bilang pihak lain, maksudnya bukan pihak perusahaannya. Karena dalam konteks ini, kami adalah CV Dortmund. Dan ini adalah sebuah penerimaan. Dan ini kebalikannya. Ini kwitansinya diterima dari pihak perusahaannya kepada penerima dari luar perusahaannya. Jadi ini adalah kwitansi pembayaran. Dan ini kwitansi penerimaan. Dan mari kita baca, sebesar 15 juta rupiah untuk pembayaran pembelian peralatan kantor secara tunai. Oke, jadi menggunakan logika sumber dan tujuan, sumbernya pasti menggunakan tunai atau kas. Dan tujuannya untuk membeli peralatan kantor. Oke, jadi kami tulis tanggalnya dulu, biar dari sisi kiri agar rapi. 2 Oktober. Oke. Oke, karena tujuannya peralatan, pencet enter, dan sumbernya adalah kas. Dan jika kalian ingin ingat bahwa akunnya itu debit atau kredit, ini seperti tadi, saya sudah menjelaskan bahwa akun aset jika bertambah akan masuk dalam debit. Ini sudah sesuai ya, karena ini akun kas menambah dari setoran modal awal, jadi masuk debit. Dan ini pembelian peralatan. Peralatan juga akun aset. Jadi karena bertambah, masuk dalam kredit. Debit, sorry. Masuk dalam debit. Dan kasnya berkurang untuk membeli peralatannya. Jadi karena kasnya berkurang, kebalikannya dari sebelumnya, akan masuk di dalam kredit.
dan jumlahnya sebesar 15 juta. Oke, dan untuk keterangannya tidak perlu rumit, bisa simpel saja seperti pembelian peralatan kantor secara tunai. Pembelian peralatan kantor secara tunai. Dan ini karena kurang lebar, bisa didaftar lagi. Oke. Dan sekarang ke transaksi selanjutnya. Kwitansi lagi. Dari CV Dortmund, jadi sekali lagi kami melakukan pembayaran sebesar 2 juta rupiah untuk pembayaran pembelian perlengkapan kerja secara tunai. Jadi seperti tadi ya, tetapi daripada peralatan, kami membeli perlengkapan dari 3 Oktober. Jadi ini transaksinya sudah persis, tapi diganti saja dengan perlengkapan dan kas. Dengan nominal sebesar 2 juta rupiah. Simpel saja pembelian perlengkapan kerja secara tunai. Pembelian perlengkapan, dan ini kurang lebar, sekali lagi didaftar. Oke. Dan ke transaksi berikutnya. Kwitansi lagi diterima dari CV Dortmund, jadi sekali lagi sebuah pembayaran dari pihak CV Dortmund dengan jumlah 12 juta untuk pembayaran sewa tempat usaha untuk periode 1 tahun ke depan. Dan untuk transaksi seperti ini ada 2 kemungkinan, beban sewa atau sewa dibayar di muka. Perbedaannya adalah beban sewa itu sudah digunakan, sedangkan sewa dibayar di muka adalah pembayaran untuk periode-periode ke depannya juga. Jadi belum dapat digunakan. Misalnya, saya membayar sewa untuk bulan November juga. Sekarang kan masih bulan Oktober. Karena saya sudah membayar untuk bulan Oktober, itu kan sudah dipakai. Jadi bisa dianggap sebagai beban, meskipun bulan Oktober belum selesai. Tetapi, sewa untuk bulan November belum digunakan sama sekali. Jadi, itu termasuk sewa dibayar di muka. Dengan kata lain, sebuah aset. Karena belum digunakan. Jika sudah selesai, misalnya sudah masuk bulan Desember, secara otomatis sewa bulan November sudah selesai dan harus dikonversi menjadi beban sewa. Tetapi itu dilakukan menggunakan jurnal penyesuaian yang saya tidak akan membahas karena hanya sejauh neraca saldo. Jadi kami tulis dulu 4 Oktober 2025 dengan akun sewa dibayar di muka dan kas ya, karena tidak ada keterangan secara kredit. Biasanya jika seperti itu dibayarnya menggunakan kas dengan nominal 12 juta rupiah. Bisa ditulis pembayaran sewa untuk periode 1 tahun ke depan. Oke, dan kurang lebar didaftar lagi. Oke. Dan ke transaksi berikutnya. Kwitansi lagi. Nah, ini sudah bukan CV Dortmund, sudah Caleb Andrian Teguh. Jadi kemungkinan besar ini adalah kwitansi penerimaan. Biasanya pendapatan jasa selain setoran modal awal. Mari kita baca. Dengan jumlah 8 juta rupiah untuk penerimaan pendapatan tunai dari jasa yang telah diberikan kepada pelanggan. Oke. Jadi karena jasanya sudah diberikan, kami boleh menganggapnya sebagai pendapatan jasa. Jika jasanya belum dilaksanakan, itu akan dianggap sebagai pendapatan diterima di muka. Itu seperti di COA, sudah ada akunnya. Jadi akan muncul di transaksi berikutnya, di mana saya akan menjelaskannya secara lebih mendalami. Oke. Pada tanggal 6 Oktober 2025. Dan sudah pasti pendapatan jasa masuk kas karena dibayar secara tunai dengan sumber pendapatan jasa. Oke. Menggunakan sumber menggunakan logika sumber dan tujuan, ini sudah masuk akal ya. Sumbernya dari pendapatan jasa dan tujuannya terhadap kas. Sudah simpel. Dengan nominal sebesar 8 juta rupiah. Penerimaan pendapatan jasa secara tunai.
Dan ke transaksi berikutnya. Nah, ini baru ada invoice. Sebelumnya kan hanya kwitansi, tetapi sekarang invoice. Perbedaan utamanya adalah biasanya invoice digunakan untuk transaksi secara kredit atau tidak dibayar secara langsung. Tetapi mari kita baca dulu. Pertama, kami ingin mengetahui tanggalnya. Kalian bisa lihat tanggalnya di sini. Loh, tetapi kenapa kok ada dua tanggalnya? Tanggal 9 Oktober dan jatuh tempo 31 Oktober. Kalian tidak boleh bingung di sini, karena tanggal yang digunakan adalah yang di atas. Karena jatuh tempo adalah seperti deadline. Jika perusahaan yang berhutang kepada pemberi jasa atau barang ini, jika dibayar lebih telat dari tanggal tersebut, akan mendapat denda. Jadi, yang memiliki utang sebaiknya membayar sebelum tanggal ini, agar tidak perlu membayar biaya tambahan. Jadi kami menulisnya yang di atas, yaitu 9 Oktober 2025. Oke, untuk akunnya kami perlu tahu dulu, ini transaksinya apa saja sih? Oke, di list nama barang, kita bisa melihat kertas A4 dalam satuan box, pulpen dalam satuan pak, dan map arsip dalam satuan pak. Oke, ini sudah kelihatan bahwa akun perlengkapan. Sudah pasti karena perlengkapan bisa habis, kebalikannya dari peralatan. Biasanya peralatan berupa meja, kursi, atau komputer. Sebuah pembelian dengan durasi atau sifat berjangka panjang. Sedangkan perlengkapan bersifat jangka pendek. Karena seperti kalian pasti sudah tahu, bolpen bisa habis ya tintanya. Seperti kertas juga, jika sudah digunakan, pasti akan dibuang atau tidak bisa digunakan secara ulang. Jadi, ini masuk dalam perlengkapan. Nah, tetapi, biasanya pembayarannya dilakukan secara kas. Tetapi, invoice biasanya dilakukan secara kredit. Jadi, mari kita baca dulu. Dengan keterangan, barang telah dikirim dan diterima, pembayaran dilakukan secara kredit. Oke, jika dilakukan secara kredit, ini termasuk utang perusahaan. Jadi bukan menggunakan kas. Kami masih berutang kepada perusahaannya karena belum dibayar. Dengan total sebesar 3 juta rupiah. Tadi tulis pembelian perlengkapan kerja bukan secara tunai, tetapi secara kredit. Oke, dan ke transaksi berikutnya, yaitu invoice lagi. Tetapi ini ada perbedaannya. Ini kepada CV Dortmund yang melakukan pembeliannya. Tapi ini pihaknya beda. Invoice-nya dikasih dari CV Dortmund. Jadi, pihak eksternal yang berhutang kepada kita. Kami lihat tanggalnya dulu, seperti tadi, ambil tanggal yang di atas, bukan tanggal jatuh tempo. Ini bisa dianggap sebagai deadline. Jadi, yang diambil adalah 11 Oktober. Oke. Kemudian, untuk mengetahui akunnya, kita harus membaca transaksinya dulu. Jasa konsultasi keuangan untuk periode 11 hingga 25 Oktober. Oke, jadi setelah transaksi ini dilakukan, jasanya langsung diberikan. Jadi bisa dianggap sebagai pendapatan jasa, karena diberi secara langsung. Dan sudah pasti, kasnya bertambah. Kasnya tidak bertambah, karena jika kalian membaca keterangannya, pembayaran dilakukan secara kredit, dan diharapkan dilunasi paling lambat 31 Oktober 2025, sesuai dengan tanggal jatuh tempo ini. Jadi, karena dilakukan secara kredit, kami menulis akun piutang dan pendapatan jasa. Piutang itu seperti utang, tapi kebalikannya. Jika utang, pihak perusahaan kami berhutang kepada pihak eksternal melalui pembelian. Dalam contoh ini, perlengkapan. Sedangkan piutang adalah di mana pelanggannya kami berhutang kepada kita. Jadi hutang adalah hutang pihak internal kepada pihak eksternal, sedangkan piutang adalah hutang pihak eksternal terhadap pihak internal. Dalam konteks ini, pihak internalnya adalah CV Dortmund atau perusahaannya kami.
dan nominalnya sebesar 6 juta rupiah. Dan bisa ditulis penerimaan pendapatan jasa secara kredit. Oke, dan kami bisa lanjut. Kwitansi telah diterima dari Michael Wilson. Ini pihak yang sama seperti transaksi sebelumnya, di mana kami memberi jasa secara kredit yang belum langsung dibayar. Dan karena ini kwitansi, kemungkinan besar mereka sudah membayar. Tetapi kami perlu tahu, apakah sudah lunas secara full atau baru dibayar sebagian, karena itu bisa juga. Mari kita baca, jumlahnya sebesar 6 juta. Jika kami lihat transaksi sebelumnya, itu juga 6 juta. Jadi artinya pelanggannya sudah melunaskan. Jadi mereka tidak berutang kepada kita lagi. Untuk pelunasan piutang sudah benar dari pelanggan atas jasa yang telah diberikan sebelumnya. Oke, dan sudah ditandatangan untuk membuktikan bahwa uangnya sudah diterima pada tanggal 14 Oktober. Oke. Dan karena piutangnya bertambah, karena piutang adalah aset ya, karena kami sudah menerima hak, karena sudah memberi jasanya. Tetapi piutang adalah seperti kas yang belum dikasih, karena pasti di masa depan hutangnya mereka pasti harus dibayar. Dan karena utangnya sudah lunas, kami harus taruh di sisi sebelahnya, itu kredit, agar balance, di mana piutangnya bertambah, kemudian piutangnya berkurang, agar saldonya menjadi nol, dan itu akan muncul dalam buku besar. Piutang yang merubah menjadi kas, karena sudah diterima. Dan karena sudah lunas, kami tulisnya 6 juta. Bisa ditulis pelunasan piutang atau penerimaan piutang atas transaksi 11 Oktober. Oke, dan ke transaksi selanjutnya, kwitansi telah diterima dari CV Dortmund sebesar 3 juta untuk pelunasan hutang usaha kepada CV Buyer. Nah, ini terkait dengan transaksi sebelumnya, di mana kami membeli perlengkapan secara kredit. Dan karena dilakukan sebelum tanggal jatuh temponya, sudah pasti tidak kena biaya tambahan, seperti pelanggannya kami ini. Sebesar 3 juta, dan jika kami lihat, nah, utangnya juga 3 juta. Jadi ini sudah lunas ya. Kami tidak memiliki utang lagi terhadap CV Buyer. Karena sebelumnya utangnya dalam sisi kredit, jika hutang berkurang, masuk dalam sisi debit. Jadi saldonya sudah kosong. Dan sudah pasti kredit adalah sumber ya guys. Menggunakan logika sumber dan tujuan, sumber pembayaran utangnya pasti menggunakan kas. Jadi kami menulis kas sebesar 3 juta karena sudah lunas secara full. Bisa tulis pelunasan utang terhadap CV Buyer. Dan ke transaksi selanjutnya. Kwitansi telah diterima dari Robi Abdillah Samsami sebesar 4 juta rupiah untuk penerimaan pembayaran di muka atas jasa yang akan dilaksanakan minggu depan. Nah, ini yang saya bahas sebelumnya. Untuk transaksi sebelumnya dengan pelanggan, jasanya langsung diberikan. Tetapi dalam contoh ini, transaksinya tidak bisa langsung diberikan. Jadi dilakukan di masa depan. Sedangkan pelanggannya sudah membayar kita. Nah, jadi dalam konteks ini, perusahaannya yang berhutang. Karena transaksinya baru setengah. Pelanggannya sudah membayar, tetapi perusahaannya belum memberikan jasanya. Jadi ini bisa dianggap sebagai liabilitas. Liabilitas yaitu seperti utang, di mana dalam utang kami berutang kepada pihak eksternal dalam bentuk uang. Tetapi pendapatan diterima di muka itu adalah ketika kami berutang kepada pihak eksternal dalam bentuk jasa. Dalam konteks ini jasa, karena ini adalah perusahaan jasa. Dan tanggalnya adalah 18 Oktober.
karena sudah diterima menjadi kas, debitnya sudah pasti kas, tetapi sumbernya bukan pendapatan jasa. Karena jasanya belum diberikan, kami tidak boleh mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Itu harus diberikan dulu, baru kita boleh mengakuinya. Jadi sebelum itu, kami harus menulis pendapatan diterima di muka. Karena ini panjangan, double tap, sebesar 4 juta rupiah. Keterangannya bisa ditulis, benar, penerimaan pendapatan di muka. Dan ke transaksi berikutnya. Nah, ini adalah berita acara. Mari kita baca. Pada hari ini, tanggal 25 Oktober 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini, ya ini kedua pihaknya ya, CV Dortmund selaku penyedia jasa konsultasi keuangan, dan Robi Abdillah Zamzami selaku penerima jasa, dengan ini menyatakan bahwa pekerjaan jasa yang telah dibayar pada tanggal 18 Oktober, yaitu transaksi sebelumnya yang di sini, sudah selesai dilaksanakan dengan baik dan sesuai kesepakatan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya. Surabaya, 25 Oktober 2025, penyedia jasa dan penerima jasa. Ini sudah ditandatangani oleh kedua pihaknya yang menandakan bahwa jasanya memang sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai kesepakatan. Jadi karena jasanya sudah diberikan, kami boleh menganggapnya sebagai pendapatan jasa. Tetapi kami harus mengubahnya dulu. Dan menulis tanggal 25 Oktober. Nah, karena ini sebuah liabilitas, ini sama. Jika bertambahnya di kredit, berkurangnya pasti akan di debit. Agar saldonya menjadi 0. Dan menjadi pendapatan jasa. Karena sudah boleh diakui. Dan nominalnya sudah pasti sama karena sudah dilaksanakan secara full. Misalnya jasanya baru dilaksanakan setengahnya misalnya. Ini akan ditulis sebesar 2 juta. Karena sudah masuk akal ya. Jika jasanya sudah dilaksanakan setengah, sudah pasti uangnya boleh diakui setengah saja. Jadi sesuai progres pelaksanaan jasanya. Tetapi dalam konteks ini sepertinya hanya 1 hari. Karena dalam minggu depan, 1 minggu setelah 18 Oktober ada 25 Oktober, dan ini sudah langsung selesai. Dan ini bisa ditulis pengakuan pendapatan atas transaksi 18 Oktober. Oke. Dan ke transaksi selanjutnya, kwitansi telah diterima dari CV Dortmund sebesar 2,5 juta rupiah untuk pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Nah, para pemegang saham ini biasanya lebih dari satu pihak. Tetapi agar penjelasannya tidak rumit, saya hanya menulis satu sebagai perwakilan intinya. Tetapi dalam kasus asli, kwitansinya akan diberikan untuk semua pihak. Jadi tidak hanya satu. Tetapi hanya untuk kasus ini, saya menggunakan satu pihak saja. Yaitu Ruben Aldo Paco, yaitu pemilik perusahaan dalam kasus ini. Jadi membayar dividen pada tanggal 29 Oktober. Dividen dan pasti dibayar secara kas sebesar 2,5 juta rupiah. Bisa ditulis sebagai pembayaran dividen kepada pemegang saham. Oke. Dan untuk transaksi yang terakhir, kwitansi dari CV Dortmund sejumlah 4,5 juta rupiah untuk pembayaran gaji karyawan periode bulan Oktober 2025, yaitu periode yang sekarang ini. Dan seperti dividen ini, seharusnya ini diberikan untuk setiap karyawan. Jadi tidak cuma satu. Tetapi agar simpel, saya tulisnya hanya satu, yaitu Agus Setiawan. Bisa dianggap sebagai perwakilan salah satu karyawannya. Begitu.
pada tanggal 31 Oktober 2025. Ini sebagai beban gaji yang dibayar pada bulan yang sama, dan pembayarannya dilakukan secara kas sebesar 4,5 juta rupiah. Bisa ditulis pembayaran beban gaji perusahaan. Oke. Dan ini jurnal umumnya sudah selesai. Jadi kami masih bisa rapikan di double tap. Nah, biar lebih rapi, kalian bisa kasih border. Nah, oke. Dan karena jurnal umumnya sudah selesai, kami bisa mulai membuat buku besar. Dan buku besarnya menggunakan pivot table. Kalian harus pencet insert dan pivot table di sini. Tetapi sebelum saya membuat pivot table-nya, sebenarnya apa sih buku besar? Buku besar adalah rangkuman transaksi setiap akun setelah diklasifikasikan ke dalam akun masing-masing. Contohnya, misalnya kalian lihat akun kas di sini. Pasti kas akan bertambah dan berkurang. Pasti akan bertambah ketika setoran modal awal dan juga pendapatan jasa. Tetapi akan berkurang ketika harus membayar beban atau peralatan ataupun perlengkapan. Setelah penambahan dan perkurangan tersebut, kan kami belum tahu hasil akhirnya itu berapa. Atau dengan kata lain, berapa saldo kas pada akhir periode tersebut. Dan itu fungsinya buku besar. Karena fungsinya jurnal umum adalah untuk mencatat transaksinya secara kronologis. Tetapi tidak dihitung seberapa banyak sih saldonya. Dan saldo yang akan ditemukan dalam buku besar akan digunakan dalam neraca saldo. Tetapi kami harus membuat buku besarnya dulu. Jadi kami pencet pivot table ini, nah, dan harus isi table dan range. Menggunakan jurnal umum sebelumnya. Karena data-data yang akan muncul di dalam buku besar berdasarkan data yang ada di sini. Tinggal pencet OK. Nah, dan ini ada checklist. Apa saja yang kami ingin menambah ke buku besar? Untuk buku besar, kami perlu tanggal, sudah pasti. Agar lebih detail, kapan transaksinya terjadi. Dan ada akun debit dan akun kredit. Nah, kan buku besar itu tidak hanya untuk debit dan kredit. Mereka tidak akan terpisah. Kami perlu semua akunnya. Dan ini fungsinya akun di sini, yang ada di kolom sebelumnya. Karena jika kami tambah akun, semua akunnya sudah langsung berkumpul. Jadi lebih memudahkan. Kemudian kami perlu mengetahui jumlah debit dan jumlah kredit. Dan karena kami sudah membuat keterangannya, sebaiknya ditambah juga. Dan akun dipindah ke filter, agar kalian bisa pindah ke akun yang kalian inginkan. Tetapi ini masih bisa lebih rapi. Misalnya, tanggal dan keterangannya seperti ini, atas bawah, atas bawah. Dan nominalnya muncul 2 kali. Meskipun transaksinya ini hanya 1, tetapi munculnya 2 kali. Jadi kelihatan sedikit berantakan. Dan kalian bisa merapikan ini di bagian desain. Lebih enak nggak sih jika tanggal dan keterangannya memiliki kolomnya masing-masing? Nah, itu bisa. Kalian harus pencet report layout di bagian desain, kemudian pencet show in tabular form. Nah, sudah akan muncul seperti ini. Tanggal akan memiliki kolomnya sendiri dan keterangan juga akan memiliki kolomnya sendiri. Tapi kalian bisa lihat di sini, seperti buang-buang tempat kan, nominalnya muncul 2 kali. Nah, kalian tinggal pencet subtotal di bagian yang sama ya, di desain, terus pencet ini, do not show subtotals. Nah, sudah jauh lebih rapi dari sebelumnya. Dan kalian bisa double tap lagi biar lebih rapi sesuai ukurannya. Kalian juga bisa ganti warnanya di sini, tapi ini bukan wajib ya, agar mendekorasi aja. Sama mungkin ada warna yang kelihatan lebih rapi, kalian bisa memilihnya. Tapi untuk proses penjelasan ini, saya akan menggunakan ini saja. Oke. Sebelum kami copy and paste semua tabelnya, karena ini kan pivot table, hanya 1. Sedangkan kami ingin melihat semuanya.
Jadi nanti kita akan ganti satu persatu dan akan di-paste bisa di bagian sini. Sesuai menurut kalian bagaimana lebih rapi. Tetapi sebelum itu, kami harus tahu saldo debit atau saldo kreditnya berapa. Karena ini hanya menghitung grand totalnya. Total debit berapa dan total kredit berapa. Belum saldonya. Mereka harus dikurangi dulu. Kalian harus pencet pivot table analyze. Kemudian fields, items, and sets. Pencet ini, baru klik calculated field. Nah, jadi ini menambah kolom yang baru. Jadi kami perlu saldo debit dan saldo kredit, tetapi harus satu persatu, jadi saldo debit dulu. Dan kami harus isi formula menggunakan formula if lagi. If dalam konteks debit, if debit lebih besar dari kredit, kemudian value if true. Jadi jika debit memang lebih besar daripada kredit, debit dikurangi kredit. Dan value if false, jika ini salah, jika ternyata kredit lebih besar daripada debit. Jika memang seperti itu artinya akunnya menambah dalam sisi kredit. Misalnya akun liabilitas seperti hutang dan pendapatan diterima di muka. Jadi saldo itu tidak bisa negatif. Misalnya kas. Kas tidak bisa negatif. Karena misalnya negatif kan artinya utang. Sedangkan utang sudah memiliki akunnya sendiri. Jadi saldonya akan di antara debit atau kredit. Dan jika ini salah, tinggal pencet 0. Daripada munculnya negatif, mending isinya 0 aja. Karena saldonya akan muncul di dalam kolom kredit. Jika tidak muncul di dalam kolom saldo debit. Kalian pencet OK. Nah, karena akun kas bertambah dalam sisi debit, sudah pasti saldonya akan muncul di kolom saldo debit. Tetapi kami tetap perlu menambah kolom saldo kredit. Karena setiap akun akan menggunakan format yang sama. Jadi ketika kita merubah ke akun hutang misalnya, itu akan menggunakan format yang sama seperti ini. Jadi biar seimbang. Dan ini formulanya sama, tetapi kebalikannya. Daripada debit lebih besar dari kredit, ini kredit lebih besar daripada debit. Jika benar, kredit dikurangi debit. Dan jika salah, yaitu negatif, hasilnya kosong. Pencet OK. Nah, sudah pasti ini hasilnya 0. Dan ini aslinya nomor ini tidak penting, karena yang penting itu hanya hasilnya di akhir. Kalian bisa warna ini jadi putih. Di home, ini yang proof ini diganti jadi putih. Nah, jadi sudah kosong, dan ini yang penting, intinya di sini. Dan jika kalian ingin lebih rapi, agar nomornya kelihatan seperti ini. Kan lebih rapi gitu, ada koma-komanya. Kalian bisa seperti ini, sampai paling bawah, jaga-jaga. Kemudian, seperti tadi, di logo uang dan koin ini, more accounting formats, simbolnya jadi none, pencet OK. Nah, dan sudah muncul komanya. Dan jika kalian ganti pun, formatnya tetap sama. Tapi kadang-kadang akan muncul seperti ini, kalian harus paint secara manual. Tetapi jika kalian kembali lagi, nanti akan tetap hilang. Jadi aman. Oke, peralatan, sel di muka, hutang, pendapatan diterima di muka. Oh ini belum dipin putih dulu. Modal, dividen, beban gaji, dan pendapatan jasa. Oke, sudah cukup dan semuanya sudah cukup rapi. Jadi kami tinggal kopas di sisi sini. Dan mungkin kalian sadar jika terlalu zoom out nanti akan muncul hashtag. Tapi ketika kalian zoom in, ini masih aman saja. Alasannya ini muncul hashtag itu karena selnya kurang lebar. Tetapi itu tergantung. Jika kalian zoom in, kolomnya akan lebih lebar. Tapi jika zoom out, akan kelihatan lebih tipis. Sehingga akan muncul seperti ini. Jadi sebaiknya tidak terlalu zoom out, kecuali kalian zoom out jauh banget, baru double click. Tetapi nanti seperti ini, terlalu lebar. Jadi sebaiknya cari titik balance-nya lah. Kira-kira seberapa zoom in biasanya.
Ini lumayan lah ya, jadi bisa seperti ini. Oke. Dan kemudian kami bisa copy ke sisi sebelahnya. Oke. Dan jika muncul seperti ini, tinggal di double klik saja. Oke. Dan setelah kas ada piutang. Takutnya ini kebesaran ya, nanti mungkin bisa copy 2 kali. Jadi diedit. Kemudian perlengkapan. Kemudian peralatan. Kemudian sewa dibayar di muka. Dan ini semua akun Aktiva atau aset sudah berada di sini. Jika kalian ingin lebih rapi, karena hutang dan seterusnya itu termasuk akun Pasiva, kalian bisa taruh di sebelahnya. Di double klik lagi. Oke. Sisa sedikit lagi. Pendapatan diterima di muka. Modal. Nah, ini muncul seperti ini, harus di double klik. Nah, baru bisa. Baru dividen. Baru beban gaji. Dan akhirnya pendapatan jasa. Nah, dan ini kurang besar, jadi kami ulang lagi kopinya. Biar sudah mencakup semuanya. Nah, dan ini hasil akhir buku besarnya. Sudah kelihatan rapi. Oke. Dan pada tahap akhirnya, kami perlu membuat neraca saldo. Mari kita ketik dulu neraca saldo. Neraca saldo adalah tahap yang paling gampang. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membuktikan bahwa saldo debit dan saldo kredit seimbang. Karena kalian sudah tahu dari jurnal umum, debit dan kredit itu harus sama. Itu sebuah kewajiban. Tujuannya neraca saldo untuk melihat apakah debit dan kreditnya seimbang. Jika tidak seimbang, itu artinya ada sebuah kesalahan dalam jurnal umum yang harus diperbaikan. Sudah pasti bukan dari buku besar, karena buku besar diambil dari data jurnal umum. Jadi ini untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan sebelum kalian lanjut ke tahap berikutnya, karena nanti jika ada kesalahan, kalian harus balik ke awal untuk membuat perubahan. Nanti malah lebih rumit. Untuk pembuatannya sangat gampang, kalian bisa copy pivot table yang sama. Kalian bisa copy saja, sini misalnya. Nah, tetapi isinya itu beda, bukan seperti buku besar. Ada perbedaannya. Jadi kalian ke pivot table analyze, kemudian ke field list. Nah, untuk neraca saldo, kalian tidak perlu tanggap. Tidak perlu debit dan kredit, karena kalian perlu cukup saja saldo akhirnya. Kalian tidak perlu tahu proses lengkapnya, hanya saldo akhirnya. Keterangan sudah tidak perlu. Tujuannya hanya untuk melihat setiap akun dan jumlah saldo debit atau saldo kreditnya. Dan bukan seperti buku besar, di mana kami ingin pivot intinya kepada akun-akun yang lain. Kami ingin melihat semua akunnya sekaligus. Jadi kami pindah ke rows. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Tetapi grand totalnya ini emang error, tidak bisa ditotal, jadi harus dilakukan secara manual. Bukan manual menggunakan kalkulator ya, tetapi bisa menggunakan formula sum yang saya akan menunjukkan setelah ini. Tetapi sebelumnya, sebaiknya ini di delete dulu, kalian right click, kemudian, oh tidak ada ya, oh delete-nya di sini. Di grand total, right click, pencet ini, remove grand total. Nah, tapi ini putih, mungkin kalau kalian mau rapi seperti tadi, bisa tambah ini. Kemudian dihapus, dan ini ditulis ulang grand total. Karena jika kami menggunakan itu sebelumnya, teksnya tidak bisa diedit.
Jadi itu memang harus dihapus. Kemudian kami harus mentotalkan saldo debit dan saldo kredit. Dan semoga hasilnya seimbang atau balance. Karena jika tidak seimbang, kami harus kembali ke jurnal umum untuk mencari masalahnya. Jadi, kalian cukup menggunakan formula sum, buka kurung, seret dari atas sampai bawah ini, tutup kurung, kemudian pencet enter. Nah, 68 juta hasilnya. Dan jika kalian menghitung karena di sini hanya 2 akun ya, di sisi kredit, sudah kelihatan bahwa totalnya juga 68 juta. Artinya balance. Tetapi ya biar rapi, kami tetap perlu menulisnya juga. Kalian tinggal seret sini karena formulanya akan di-copy ke sisi sebelahnya. Untuk kolom C, menggunakan sel C5 hingga C15, dan jika diseret, ini akan otomatis pindah menjadi D5 hingga D15. Jadi, kami menemukan bahwa saldo debit dan saldo kreditnya seimbang. Jadi, jurnal umum tidak memiliki kesalahan. Dan sudah aman untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian dan perubahan terhadap buku besar jika ada perubahan di dalam jurnal penyesuaian, dan seterusnya. Tetapi untuk kasus ini sudah cukup begini saja, dari chart of accounts, jurnal umum, buku besar, kemudian neraca saldo. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.